Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok analisis jabatan sebagai evaluasi kerja dengan beranggotakan yaitu saya sendiri Adevika Febriani dan teman saya Softi Nurzela dan juga Oktari Putri Pratik. Next, saya akan mempresentasikan tentang analisis jabatan sebagai evaluasi kerja. Yang kami bahas di sini ada 5 poin. Yang pertama itu ada pengertian analisis jabatan, pentingnya dan tujuan analisis jabatan, manfaat analisis jabatan, langkah-langkah untuk menganalisis jabatan, dan juga contoh analisis jabatan. Yang pertama itu ada pengertian analisis jabatan, yaitu proses pengumpulan informasi tentang jabatan atau pekerjaan tertentu dan penentuan unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Yang kedua, analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu di dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, analisis jabatan adalah prosedur yang sistematis untuk mengidentifikasikan tugas-tugas yang diperlukan dalam suatu jabatan dan kondisi lingkungan fisik dan sosial tempat tugas-tugas ini dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Softi. Untuk selanjutnya, pentingnya analisis jabatan. Dengan adanya job analisis dapat memberikan gambaran yang akurat tentang detail-detail tugas. Dengan adanya job analisis dapat memberikan tentang semua karakteristik yang dipersyaratkan untuk memegang jabatan atau pekerjaan tersebut. Analisis jabatan memegang peranan penting dalam mengelola karyawan secara efektif, menciptakan iklim kerja yang konduktif. Di sini ada manfaat analisis jabatan. Yang pertama yaitu penulisan uraian jabatan. Hasil dari analisis jabatan berupa catatan tentang tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang diperlukan untuk memegang jabatan. Diperlukan juga untuk berbagai aktivitas pengelolaan karyawan. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi. Adanya persyaratan jabatan akan memudahkan perusahaan memilih karyawan yang sesuai kebutuhan tepat sasaran. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Adanya persyaratan yang jelas memudahkan penyusunan program pelatihan dan pengembangan baik untuk jabatan sekarang atau promosi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada perencanaan tenaga kerja, memudahkan menyusun kebutuhan tenaga kerja. Nah, di sini ada langkah-langkah analisis jabatan. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang suatu jabatan. Yang kedua, mengevaluasi setiap tugas dan kompetensi. Yang ketiga, membandingkan dengan perusahaan lain. Yang keempat, memfokuskan kebutuhan perusahaan. Yang kelima, tentukan tujuan dari jabatan atau posisi dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah menyusun job description dengan tepat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Oktari. Baik, terima kasih Mbak Softi. Selanjutnya di sini ada kapan analisis jabatan dilakukan. Pada saat organisasi didirikan atau dibentuk. Kedua, pada saat diciptakan jabatan atau pekerjaan baru. Ketiga, pada saat jabatan atau pekerjaan berubah secara signifikan sebagai akibat dari teknologi baru, metode baru, prosedur baru, atau sistem baru. Next, Mbak Sofi. Selanjutnya ada tujuan analisis jabatan. Yang pertama ada faktor penunjang dalam proses manajerial. Yang kedua sarana proses. Ada juga sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dan yang terakhir untuk meningkatkan produktivitas.
Selanjutnya ada contoh analisis jabatan. Di sini ada nama jabatan, guru bimbingan, dan konseling bertanggung jawab kepada wakil sekolah, dan levelnya ada staf non pengajar, lokasinya di SMA Galaktrika, offline dan atau online, menyesuaikan kebijakan sekolah, dan ada spesifikasi kerja, pendidikan minimal S1, psikologi, pendidikan, konseling, psikologi, manajemen DM, jurusan lainnya dengan passion mendidik siswa, mampu menggunakan Microsoft Office, memiliki kemampuan leadership, persuasif, negosiasi, dan public speaking yang baik, berkarakter tegas, telaten, dan bijaksana. Akan dinilai melalui asesmen kepribadian. Berpengalaman di bidang konseling lebih. Terakhir ada deskripsi kerjanya, menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling, memberikan layanan kepada siswa dan orang tua siswa yang bermasalah dari segi prestasi maupun etika belajar, berkoordinasi dengan wali kelas untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak didiknya, membantu memberikan saran dan pertimbangan pada siswa terkait masa depan bekerja atau belajar. Baik, terima kasih kepada Mbak Softy dan Mbak Oktari yang sudah membacakan materi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan kepada Pak Marsit yang sudah memberikan waktu untuk kami menjelaskan PowerPoint yang sudah kami buat. Sebelum dan sesudahnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.